Contoh kecil, bapak kalau istrinya masak keasinan, bapak pilih jujur apa pilih bijak? Kalau pilih jujur pasti ribut. Goblok lu masak keasinan, pasti ribut. Ayo pilih jujur apa pilih bijak? Mesti bijak tuh. Oh, soal keasinan sih bagus. Sedikit kita cobain udah berasa, jadi hemat. Itu sebabnya Quran bilang, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Taruh ini telur di pinggir meja, nak. Anak yang jujur, taruh di pinggir meja. Anak yang ihsan, ketengahan dikit, bijak tuh. Ketengahan dikit, nanti jatuh kalau di pinggir. Dan itu bukan pelanggaran. Contoh lagi, Bu, suami nyupir taksi, pulang kerja capek, panggil anaknya, nak, tolong badan bapak diinjekin. Kata anaknya, nggak mau pak, itu kurang ajar. Nah, coba lihat di sini, konteksnya kan beda ini. Ini permintaan sang bapak. Tolong mak, bapak diinjekin badannya pegel. Bapaknya yang minta. Kalau nggak diminta baru kurang ajar. Datang-datang bapaknya diinjekin gitu. Tapi long bapaknya yang minta. Ya. Jadi yang ketiga, bohong yang boleh itu apa? Bohong untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Itu boleh. Pak, rumah Pak Zainuddin di mana? Kenapa, Pak? Mau tak bunuh dia. Oh, udah pindah, Mas. Pindah. Kemana? Nggak tahu saya. Ujung berung ujungnya lagi sana. Udah pindah. Kita tahu persis, tapi kita bilang nggak tahu untuk menyelamatkan nyawa orang yang jelas tidak bersalah. Itu boleh. Ya. Sekarang soal su'uzon, buruk sangka. Quran pesan, jangan kamu berburuk sangka, karena buruk sangka itu sebagian daripada dosa. Jadi belum apa-apa, kalau sudah kita mulai dengan buruk sangka, itu sudah dosa. A priori namanya. Inna ba'da zanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari buruk sangka adalah dosa. Bersu'uzon, jelek sangka kepada orang lain. Bukankah kita ini harus diajarkan husnuzon kepada kenyataan yang menurut kita pahit sekalipun? Contoh, Bu, maaf Pak, kalau Bapak kan tenang, CS. Nih reseh nih ini. Kita meleng jadi ngobrol nih kerjaannya nih. Bu. Satu hari seorang petani kerja di ladang. Selesai kerja, istirahat, dia tidur di bawah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin ada pohon semangka. Ini petani sambil tidur berpikiran, Tuhan kok nggak adil ya. Masa beringin pohonnya gede, buahnya kecil. Semangka pohonnya kecil, buahnya gede. Tuhan nggak adil ini. Bukan arsitek ulung Tuhan ini. Terbalik nih urusan. Mestinya beringin pohonnya gede, buahnya segede semangka. Semangka pohonnya kecil, buahnya sekecil buah beringin. Nggak adil Tuhan. Baru dia selesai berpikir Tuhan nggak adil, jatuh sebutir buah beringin pas nimpa hidungnya. Dia kaget. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu Allah benar-benar adil. Coba kalau buah beringin segede semangka, remek masih. Why? Kenapa kita harus buruk sangka sih? Kenapa kita nggak membanyakan baik sangka saja? Bahkan Allah pun kita protes. Gua kan sujudnya rajin, ngapa rezeki syarat amat sih? Kenapa sih? Ayo jujur, dalam hidup kita sering kayak petani tadi itu. Tuhan pun kita protes. Kita tidak bisa berhusnuzan, berbaik sangka. Jangankan kepada orang, kepada Allah pun kadang kita berburuk sangka. Padahal selalu ada kebaikan dari setiap yang kita saksikan ini. Perbanyaklah husnuzan, baik sangka, supaya hidup nggak capek. Bu, banyak-banyak baik sangka supaya hidup nggak capek. Kalau kita buruk sangka, hidup tuh capek Pak, capek ngelayanin orang yang nggak pukul lagu.
Hei. Aduh, speechless nih mau ngomong. Tomak dari bahasa Arab to mim ain, tomak diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi tamak, serakah, rakus. Kalau dalam dunia sio itu simbolnya monyet. Monyet, coba lihat monyet, kasih pisang makan, penuh mulutnya, lemparin lagi, kakinya megang, kasih lagi, tangannya nyepel, mulut penuh, tangan megang, kaki megang, temennya sebelah dikasih, masih dirampas juga. Monyet. Itu yang bikin menghambat pemerataan pembangunan di Indonesia kan monyet-monyet serakah ini. Nah, puasa ini mengantisipasi sifat tomak itu dengan warok dan kona'ah, merasa cukup. Coba, ini kalau gini hari ini, apalagi 5:30 sebentar lagi nanti, kayaknya apa aja mau kita makan. Kayaknya kalau boleh orang lain jangan kebagian. Semua saja buat saya. Tapi nanti kena seteguk air, sepotong roti, selesai itu. Orang kaya, orang yang hidupnya cukup. Orang miskin, orang yang selalu merasa kurang. Itu tasawuf. Orang kaya, orang yang hidupnya cukup. Orang miskin, orang yang selalu merasa kurang. Maka sifat-sifat tomak tadi sudah digambarkan dengan hurufnya, Ustaz. Huruf to, mim, ain. Coba lihat. To tengahnya bolong. Mim tengahnya bolong. Huruf ain kalau berdiri sendiri, mulutnya nganga, perutnya gede. Oh, jadi orang tamak, mulutnya nganga, perutnya gede, bolong. Diisi seapapun nggak akan pernah cukup. Bu, itu yang Nabi isyaratkan. Lau anna libni Adam wadiyani min dhahabin labtagha lahu masalisan. Kalau manusia diberikan 2 ladang emas, puas? Tidak. Mereka akan cari ladang emas ketiga. Tidak akan penuh mulut manusia kalau belum dijejali dengan tanah di balik papan. Di balik papan itu papan di baliknya. Itu namanya balik papan. Itu sudah dijejali tanah baru tenang hidupnya. Dalam konteks dengan puasa, saya memang pernah bilang, dunia pendidikan bilang pendidikan akan lebih berhasil kalau bersifat audio visual. Saya kira itu arahnya. Ngajar anak berenang, bawa ke kolam. Ngajar anak naik sepeda, berikan sepedanya. Ngajar orang cinta fakir miskin, rasain lapar. Nggak bisa kan ngajar orang berenang di teori doang. Ke kolam nggak pernah. Teori hafal, sekali terjun gaya batu. Nggak nimbul lagi. Nah, yang saya maksud audio visual dalam konteks puasa tadi. Oh, iya. Yang terakhir ya? Ibu, apa Yang tadi ya? Ya. Bagaimana kiat agar lisan di bulan lidah, Ramadan? kiat menjaga lidah. Ya, sepanjang Ramadan banyak zikir, banyak baca Quran. Kalau diajak ngomongin orang, maaf lidah saya lagi puasa, maaf kuping saya lagi puasa, maaf mata saya lagi puasa. Bu, habis maghrib aja kalau ngomongin orang, umpamanya. Tapi ya terlalu, kong siang ditahan kok malah begitu ada peluang. Saya mau bilang gini sebenarnya, kemampuan mengendalikan diri bukan pada waktu siang, Pak. Kenapa? Situasi dan kondisinya tidak menunjang puasa. Tapi begitu maghrib, segalanya boleh, situasi dan kondisi memungkinkan, di situ kelihatan pengendalian diri itu. Apa terjadi pembalasan dendam? Mumpung boleh, semua sikat. Yang saya maksud tadi, kalau mau bohong, bukan berarti habis maghrib boleh bohong, bukan. Justru di situ peluang. Kalau sanggup tidak bohong juga, itu dahsyat. Itu dahsyat. Jelas, Bu? Ya, jangan pikir saya ngeri sugesti untuk bohong, tidak. Justru pengendalian diri sesudah maghrib pada saat situasi dan kondisinya mengizinkan. News, berita masih lebih tinggi sedikit dari infotainment. Berita, rakyat kita masih suka berita ternyata. Tapi bahwa ranking kedua diduduki oleh entertainment, ini juga menimbulkan keprihatinan. Barangkali secara ekonomis, karena entertain biasanya
production cost-nya itu murah, ratingnya tinggi. Secara ekonomis ini menguntungkan. Lalu masyarakat kita memang senang dengan berita-berita tentang public figure, tentang selebritis. Setiap hari, pagi, siang, sore, tengah malam, dijadikan idola, dipuja, untuk kemudian juga dicela sekaligus. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, gejala ini di tengah kita masyarakat makin mengalami krisis figur, harus kita selamatkan. Harus kita berikan filter masyarakat kita ini, mana yang harus diidolakan, mana yang sekedar cukup dikagumi, diketahui, dikenal, selesai. Tapi anak-anak kita kan tidak ada filter, semua dicontoh. Karena orang senang biasanya nyontoh. Mau pantas mau enggak itu nomor 86 deh. Yang penting nyontoh dulu. Sampai di kampung saya anak-anak muda celananya pakai paku semua itu, pakai rantai, padahal nggak kemana-mana, nggak show dia. Tapi memang orang cinta itu nyontoh. Nah, dalam kaitannya dengan gosip tadi, dengan berita-berita yang tidak benar tadi, inilah yang harus kita jadikan sebagai filter di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan sampai masyarakat kita dibentuk oleh entertain. Sekali lagi, kita percaya bahwa entertain ini memang membuka banyak lapangan kerja. Tapi jangan sampai masyarakat kita dibentuk oleh yang namanya entertain ini. Karena begitu intensifnya penayangannya, sampai kadang-kadang setiap hari, tidak ada hari tanpa diisi dengan hal-hal seperti ini.